Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran tema 4 Bahasa Indonesia. Nah, di tema 4 ini kita akan mempelajari tentang cerita, apa itu cerita atau dongeng, cerita fiksi, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsikik pada cerita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa di dalam hati, mulai. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Nah, cerita atau dongeng merupakan karya sastra fiksi atau cerita hayalan dari penulisnya atau pengarangnya. Jadi, cerita atau dongeng, cerita fiksi atau dongeng merupakan karya sastra fiksi atau cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, hanya hayalan dari pengarang atau penulisnya. Dalam cerita ada dua unsur, pembangun atau unsur yang menyusun cerita, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini yaitu unsur yang menyusun cerita dari dalam. Ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, pesan moral, dan sudut pandang. Nah, unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik atau unsur yang menyusun cerita dari luar. Nah, yang pertama, unsur intrinsik atau unsur penyusun yang dari dalam, ya yang pertama yaitu tema. Tema itu merupakan gagasan utama atau dasar untuk menyusun cerita atau makna yang ingin disampaikan. Jadi, misalnya di sini ada contoh kelinci dan kura-kura. Nah, tema dari cerita kelinci dan kura-kura ini apa? Misalnya menceritakan tentang seekor kelinci yang sombong dan kura-kura yang baik hati. Contohnya seperti itu ya. Ini adalah yang kedua yaitu alur. Alur merupakan rangkaian kejadian yang terjadi dalam cerita. Dari awal sampai akhir cerita itu disebut alur. Nah, alur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama alur maju atau kisah peristiwa dari awal sampai akhir. Disebut alur maju. Yang kedua yaitu alur mundur atau kisah peristiwa mulai dari akhir, menceritakan dari akhirnya dulu, lalu kemudian maju ke bagian awal cerita. Ini adalah alur mundur. Jadi dari akhir dulu baru ke awal. Kemudian alur campuran. Nah, alur campuran ini kisah peristiwa yang menceritakan dari awal ke akhir, kemudian kembali lagi ke bagian awal cerita. Selanjutnya yaitu latar. Latar adalah keterangan waktu dan tempat kejadian dari cerita tersebut. Contohnya ada latar waktu pagi, siang, atau malam hari. Latar tempat entah itu di hutan, entah itu di kerajaan, halaman rumah, atau di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh merupakan orang yang ada di cerita atau berperan di dalam sebuah cerita. Nah, tokoh dibagi menjadi berdasarkan peranan cerita dan berdasarkan tingkat kepentingan cerita. Berdasarkan peranan cerita dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama protagonis atau tokoh utama dan wataknya baik. Kemudian antagonis yaitu tokoh penentang tokoh protagonis dan berwatak jahat. Yang ketiga yaitu tokoh tritagonis atau tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu, entah dia bersifat protagonis atau tritagonis atau antagonis. Kemudian berdasarkan tingkat kepentingannya tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah cerita.
Nah, sedangkan tokoh pembantu yaitu tokoh yang berperan sebagai pelengkap atau tambahan dari tokoh utama. Selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan merupakan cara seorang pengarang cerita untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita, atau penokohan bisa disebut juga pemberian watak pada setiap tokoh dalam cerita. Nah, penokohan dibagi menjadi dua jenis, yaitu analitik atau penokohan secara langsung ditentukan oleh si pengarang cerita. Nah, sedangkan jenis yang kedua yaitu dramatik atau penokohan secara tidak langsung atau yang berada di dalam cerita. Nah, selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan posisi seseorang pengarang dalam sebuah cerita. Nah, jenis sudut pandang ini ada 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Nah, sudut pandang orang pertama, ciri khasnya yaitu dengan menggunakan kata ganti aku sebagai pelaku utamanya. Nah, yang sudut pandang orang kedua dengan menggunakan kata ganti kamu sebagai pelaku utamanya. Nah, sudut pandang orang ketiga dengan kata ganti ia, dia, atau mereka sebagai pelaku utamanya. Sedangkan sudut pandang campuran yaitu kata ganti aku dan kamu sebagai pelaku utamanya. Jadi kalau campuran itu campuran antara aku dan kamu ya kata gantinya. Oke, selanjutnya yaitu pesan moral. Pesan moral atau amanat merupakan pesan atau nasihat atau ajaran moral yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, untuk menentukan pesan moral dalam sebuah cerita, kalian harus membacanya cara berulang-ulang. Kemudian, dengan kalian membaca berulang-ulang, kalian dapat mengetahui jalan cerita dan karakter tokoh dalam cerita. Nah, ciri-ciri pesan moral yaitu yang pertama, pesan moral selalu baik, dapat dilihat di akhir cerita dan dapat dilihat dari sifat atau tokoh watak. Nah, selanjutnya yaitu unsur ekstristik atau unsur yang menyusun cerita dari luar. Contohnya, latar belakang dari seorang penulis. Latar belakang seorang penulis, dia itu sebagai guru atau dokter atau petualang atau dia menjadi profesi yang lainnya. Oke, materi kita cukup. Semoga kalian bisa memahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan boleh melalui WhatsApp ke Bu Venita, dan materi hari ini boleh di print karena mungkin terlalu banyak. Kalau ditulis boleh di print ya nak. Oke, nanti setelah di print ditempel di buku catatan tema bahasa Indonesia. Nanti ada tugas juga di print juga, kalian harus membaca cerita kemudian mengidentifikasi mana temanya dari cerita tersebut, nanti Bu Venita lampirkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.